Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Gunawan, SHMH. Melalui video ini, kami akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan kasus penjual bakso daging celeng seorang pria dipidanakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indriani dengan belakang NPM 57. Saya Santi Dwi Maharani dengan NPM belakang 43. Saya Hernisa dengan nomor NPM belakang 44. Saya Azza Jihania Ranisla dengan NPM belakang 46. Stay tune. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur konsumen terdapat menjadi 6. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, pemakai. Yang ketiga, barang dan jasa. Yang keempat, yang tersedia dalam masyarakat. Yang kelima, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, barang atau jasa yang tidak untuk diperdagangkan. Jenis konsumen menurut Azet Nasution terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa untuk diperdagangkan. Yang terakhir, konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, seperti pelaku usahanya yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importif, pedagang, dan distributor. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pasal 4, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, kebebasan memilih, didengar pendapatnya, mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, perlakuan yang adil, kompensasi, serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 3, konsumen berkewajiban membaca informasi barang atau jasa, beritikat baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Dalam pasal 6, pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, serta hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7, pelaku usaha berkewajiban beritikat baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, melayani secara adil, menjamin mutu, serta memberi kesempatan uji coba. Dalam pasal 8, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar, menyesatkan informasi, dan tidak mencantumkan label yang wajib. Dalam pasal 9, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Dalam pasal 10, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi atau jaminan, dan potongan harga atau hadiah. Dalam pasal 11, pelaku usaha dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dalam penjualan obral atau lelang. Dalam pasal 12 hingga 13 UU PK, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau jasa dengan harga khusus atau janji hadiah yang tidak bermaksud melaksanakannya sesuai yang dijanjikan. Dalam pasal 14 hingga 15, pelaku usaha dilarang memberikan hadiah melalui undian tanpa menarik hadiah sesuai waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak sesuai media massa, memberikan hadiah yang tidak sesuai, atau menggantikannya dengan yang tidak setara.
Dalam pasal 16, pelaku usaha dilarang tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian serta tidak menepati janji atas layanannya atau prestasi yang telah dijanjikan kepada konsumen. Dalam pasal 17, pelaku usaha periklanan dilarang membuat atau menyebarkan iklan yang menyesatkan atau mengelabui konsumen, berisi informasi yang salah, tidak mencantumkan resiko pemakaian, atau mengeksploitasi individu tanpa izin. Namun saya akan menjelaskan tata krama dan tata cara periklanan. Pelaku usaha periklanan wajib membuat iklan yang jujur, bertanggung jawab, tidak melanggar hukum, tidak menyinggung atau merendahkan sepihak manapun, dan juga menjunjung asas persaingan yang sehat. Dalam pasal 18 UU PK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang atau uang, atau pemberian kuasa sepihak. Namun di sini juga saya akan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat barang atau jasa yang dikonsumsi, berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis, perawatan kesehatan, atau santunan. Namun di sini juga ada sanksinya. Pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi perdata, sanksi administratif hingga 200 juta, dan sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar, serta sanksi tambahan seperti perampasan barang, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin usaha. Namun ada hukuman tambahannya juga, yaitu dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim kepada publik, pembayaran ganti rugi kepada konsumen, dan perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian. Dalam penyelesaian sengketa konsumennya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan umum. Penyelesaian yang dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan atas dasar kesepakatan sukarela. Penyelesaian di luar pengadilan tidak menghapus tanggung jawab pidana, dan jalur pengadilan hanya bisa ditempuh jika penyelesaian di luar pengadilan gagal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang berjudul Jual Bakso Daging Celeng Seorang Pria Dipidanakan yang terjadi di Kota Jakarta pada tahun 2014. Pada tahun 2014 di Kota Jakarta, seorang pedagang bernama Sutiman Wasis Utomo yang berusia 55 tahun diketahui menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging sapi untuk bahan bakso. Daging itu ia peroleh dari seorang pria bernama John di Cengkareng tanpa melalui pengawasan resmi dari Dinas Peternakan, yang didistribusikan diam-diam dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Kasus ini terbongkar setelah warga melapor ke Dinas Peternakan Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, Sutiman dilaporkan ke Polsek Penjaringan dan dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena menipu konsumen dan melanggar standar kesehatan. Kaitan antara studi kasus dan materi hukum perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu hak konsumen yang dilanggar. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang jasa yang dikonsumsi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai bahan baku bakso yang dikonsumsi sehingga hak atas informasi dan keamanan konsumen dilanggar. Yang kedua yaitu kewajiban pelaku usaha yang dilanggar. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta menjamin mutu barang atau jasa tersebut berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, Sutiman tidak mencantumkan bahan baku sebenarnya dan menyamarkan daging celeng sebagai daging sapi, sehingga melanggar kewajiban memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu serta keamanan produk. Yang ketiga yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan atau tidak mencantumkan informasi yang sebenarnya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging sapi merupakan tindakan menyesatkan dan melanggar ketentuan tersebut.
Yang keempat yaitu sanksi hukum. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif seperti penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, Sutiman dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melakukan penipuan terhadap konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Yang kelima yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang yang diperdagangkan, termasuk ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan, berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, konsumen yang dirugikan akibat daging celeng berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, kesimpulannya adalah hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen serta menyeimbangkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jujur, serta menjamin mutu dan keamanan produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan bagi konsumen agar mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang jujur, dan kompensasi jika dirugikan. Konsumen wajib bertindak baik dan membaca informasi produk. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, menjamin mutu, dan tidak menyesatkan konsumen. Larangan berlaku pada iklan, penawaran, dan perjanjian yang merugikan konsumen. Pelanggaran dikenai sanksi perdata, pidana hingga 5 tahun penjara atau denda 2 miliar, dan administratif. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Seorang pedagang, Sulaiman Wasis Utomo, menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging sapi. Ia melanggar hak konsumen atas informasi dan keamanan pasal 4, kewajiban pelaku usaha pasal 7, dan perbuatan yang dilarang pasal 8. Ia dijerat pasal 62 UU PK dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi